Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, ada pertanyaan masuk terkait dengan hasad. Ustaz, hasad itu apakah dan apa bahaya hasad bagi kita? Baik. Hasad itu iri, dengki. Jadi ketika ada orang yang mendapat nikmat, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat uang, itu kita langsung panas hati. Saya dapat di mana ya? Jangan-jangan dia tuyul ya kan? Jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan nyuri. Jangan-jangan kita itu seudon sama orang lain akhirnya. Bukan hanya itu. Kita juga ingin supaya orang itu rezekinya hilang. Kita membuat makar, membuat cara gimana supaya dia itu tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, ini hasad. Jadi kalau tetangga beli kulkas meriang gitu kan, beli mobil panas gitu kan. Orang tetangga yang ini mendapat nikmat, kita mesti ikut senang, kan, ikut bangga. Bukan malah hasad, iri, dengki. Apalagi kemudian berusaha supaya rezeki yang ada pada saudara kita itu hilang. Ini nggak boleh. Implikasinya, dampaknya ketika orang itu di hatinya ada sikap hasad, amal baik kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, sikap kita yang selalu menolong kepada orang lain, semuanya itu pahala kita terbakar. Hasad itu bagaikan api yang membakar kayu bakar. Cepat sekali amal perbuatan kita akan hancur, akan luluh menjadi abu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati dari penyakit hati yang namanya hasad. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hai manusia, hati-hati kamu dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nirul khatab. Jadi yang namanya hasad itu dapat membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Cepat sekali. Itulah karena kita harus hati-hati dengan penyakit hati yang namanya hasad. Dan ketika orang hasad, hidupnya nggak tenang. Hidup kan kita itu kan ingin adanya kedamaian dalam hati kita, ketenangan, makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Tapi dengan adanya hasad itu jadi tenang. Lihat tetangga, lihat apa, dapat bisa beli mobil, bisa punya bangun rumah mewah, bisa ini, bisa itu. Oh, jadi bisa. Kemudian kita pergi ke tukang dukun, kita ke tukang santet sana, supaya nyantet orang itu supaya nikmatnya hilang, ya kan? Padahal man atakahinan itu, siapa yang datang ke tukang dukun, fa'amana bima'atala, fa'akafara bima'atala, dia percaya dengan apa yang dia katakan tukang dukun itu, dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Oleh karenanya, Allah juga memberikan apa istilahnya itu, memberikan doa kepada kita atau memerintah kepada kita untuk selalu berdoa dari sikap atau dari perbuatan orang-orang yang hasad kepada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Dari aku berlindung kepada Allah dari hasidin, orang yang suka hasad, tidak hasad jika dia itu apa. Karena kalau udah hasad, udah benci, udah apa, dia bisa melakukan apa saja. Dan kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari orang-orang yang bersikap hasad kepada kita. Dan kita juga selalu berlindung kepada Allah supaya di dalam hati kita tidak ada sifat hasad. Karena ketika hasad sudah bersemayam di dalam hati, maka perbuatan baik kita akan terbakar. Hati-hati, seringlah beristighfar, banyaklah mohon ampun kepada Allah, banyaklah menata hati kita, menata jiwa kita, supaya penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah hasad, pergi dari hati kita. Ketika penyakit hati itu hilang, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan damai, makan kita enak, tidur kita nyenyak, hidup jadi bahagia, selalu tersenyum. Karena orang yang hasad itu mukanya nggak senyum.
ya kan? Kok senyum. Kalau orang yang hatinya itu lapang, terhilang dari penyakit hati, wajahnya cerah, dan selalu tersenyum. Itu bahagia, insya Allah dunianya bahagia, akhiratnya pun bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.